Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, semangat nih Kak. Selalu semangat Kak. Harusnya semangat terus dong kan. Lebih semangat lagi nih Kak. Oh iya. Kita yel-yel dulu buat Boleh. Silakan Kak. Ikut ya adik-adik ya. Siapa kita? PA Benowo. PA Benowo. Yesus dahsyat. Nah, untuk memulai ibadah ini sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan. Kak Melik ya, Kak Dian ya. Adik-adik boleh berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan, mengasihi kau dengan kasih Tuhan. Silakan Kak Melik. Sebelum kita memulai rangkaian ibadah, kita berdoa dulu nih Kak, doa pembukaan dulu. Bagaimana sikap doanya? Saya siap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Putus-putusnya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh bangun di pagi hari dengan penuh semangat Tuhan untuk memulai ibadah kami Bapa. Kau juga berkati adik-adik ada di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya mereka Tuhan boleh mengikuti ibadah dengan baik dan benar Tuhan. Dan juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati kami semua, kami siap untuk memulai ibadah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dulu dari Kidung Ceria, Terang Matahari. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Jadi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menyiapkan hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti akan firman yang hari ini kami pelajari. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah. Anak-anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya dan boleh dibuka dari kitab Imamat ya. Imamat Perjanjian Lama pasal 25 ayat 1 sampai 7. Boleh aku ulang lagi? Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7. Nah kalau adik-adik sudah siap, kita berdiri, kita baca bersama-sama ya. Siap semua kan? Siap. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Firman Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya kau harus menaburi ladangmu
Dan 6 tahun lamanya engkau harus merhatingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau ranting. Dan apa yang tumbuh sendiri dari tuaimu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahanmu, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Amin. Adik-adik boleh silakan duduk. Terima kasih. Nah, hari ini ceritanya sangat menarik ya Kak Dian ya. Oh iya, tapi sebelumnya kami mau tanya dulu. Adik-adik hari ini, pagi ini sudah sarapan belum ya? Sebelum ikut ibadah itu. Kalau Kak Dian sudah Kak. Oh kami juga sudah. Sudah Kak. Adik-adik juga sudah ya. Nah, pasti makannya yang beraneka macam ya. Ada yang makan apa? Nasi. Ada juga yang mie goreng. Oh iya, pasti sudah sarapan. Jadi tadi adik-adik sudah semangat nih Kak Dian. Semangat selalu. Oh iya, Kak Felix mungkin juga sudah sarapan ya Kak Felix ya. Sudah Kak Felix Kak. sarapannya apa Kak? Nasi Kak. Makannya dia sehat terus ya. Ya puji Tuhan. Kalau adik-adik hari ini sudah sarapan, jadi sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau adik-adik sudah siap. Firman Tuhan hari ini adik-adik menceritakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa ya di Gunung Sinai, dan ya Tuhan berkata bahwa ada aturan ya. Bahwa kitab Imamat ini berisi tentang aturan-aturan di mana Tuhan berfirman kepada Musa sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, aturannya ini di mana selama 6 tahun mereka ini boleh bercocok tanam, mengelola tanah ya yang Tuhan sudah berikan itu untuk memenuhi kebutuhan mereka selama kehidupan mereka ya. Karena mereka adalah penduduk yang agraris, itu yang suka bercocok tanam. Ada juga yang bercocok tanam. Iya, kalau di sini kayak petani ya, petani atau perkebunan, nah, itu seperti itu ya adik-adik ya. Nah, ada aturan yang mereka harus taati ya, yaitu selama 6 tahun mereka boleh mengelola tanah yang Tuhan berikan itu untuk memenuhi kebutuhan mereka, makan dan sebagainya, termasuk untuk ternak-ternaknya juga ya. Nah, pada tahun ke-7 mereka itu harus berhenti, tidak boleh mengelola tanah itu, supaya tanah itu tidak tereksploitasi dan tetap ada pergerakan supaya tanah itu tetap subur. Nah, untuk mereka nanti selanjutnya, tahun selanjutnya, itu firman Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel melalui Musa ya, dan mereka harus taati. Kenapa itu harus mereka taati? Karena itu untuk kelangsungan hidup mereka. Kalau tanah setiap saat dimanfaatkan terus, nggak dikasih waktu untuk istirahat, maka tanah itu akan rusak. Nah, seperti kembali lagi di firman Tuhan hari ini ya, kita ingat kembali bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi ini beserta isinya itu selama 6 hari berturut-turut ya Kak Dian ya. Salah satunya juga menciptakan laut dan daratan. Nah, daratan itu termasuk tanah yang kita pijak saat ini ya. Pada hari yang ke-7 Tuhan istirahat. Nah, seperti saat ini kita pun pada hari ke-7 atau hari Minggu ini kita harus istirahat, kita harus menyediakan waktu untuk pemberian nama Tuhan, memuji dan memuliakan. Karena seperti adik-adik saat ini ya, harus siapkan hati diri kita untuk beribadah bersama teman-teman walaupun hanya secara daring ya. Tapi kita berharap walaupun kita secara daring, adik-adik tetap semangat untuk beribadah. Karena salah satu kita percaya yaitu kita harus selalu dekat sama Tuhan ya, dia memuji nama Tuhan. Nah, begitu juga ya, Tuhan memerintahkan untuk mengelola tanah ini ya. Adik-adik tahu tanah itu adalah yang sangat dibutuhkan seluruh umat manusia, termasuk hewan dan binatang. Karena apa? Iya, karena di tanah itu banyak bisa kita manfaatkan ya Kak Dian ya. Salah satu contoh kalau bapak petani, ya harus menanam padi. Nah, kalau sudah
berapa waktu lama padi itu bisa menghasilkan nanti panen jadi beras. nah beras diolah dan untuk dimakan kita semua Jadi nasi. manusia ya. Nah begitu juga kalau misalnya ada rumput di sekitar padi itu, rumput-rumput itu dipakai juga untuk memberi makan hewan-hewan. Sapi. Nah adik-adik kan pasti suka, ada yang suka makan daging sapi ya. Itu Makan dari bakso. mana? Nah makan bakso ya. Itu dari mana? Ya juga dari sapi. Nah, sumbernya sapi bingung bagaimana bisa hidup, yaitu dari makan rumput. Makan rumput itu tumbuhnya di mana juga di tanah. Maka dari itu kita juga harus menjaga tanah karena tanah itu adalah sumber kehidupan yang dia lihat di samping air ya. Nah itu yang benar-benar harus kita jaga. Adik-adik pun dalam kehidupan sehari-hari pun harus bisa menjaga juga. Salah satu yang paling sederhana ya Kak Dian ya, adik-adik habis makan apa tuh, makanan apa atau permen atau jajanan, kalau bisa bungkusnya atau selesai makan itu dibuang di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Karena kalau dibuang sembarangan akan menjadi sampah ya adanya, sampah yang menumpuk. Nah kalau sudah menumpuk nggak bisa diolah di mana ya. Ada beberapa penelitian bahwa salah satu contoh plastik itu bisa terurai untuk sekian tahun. Terus ada lagi itu apa kayak styrofoam. Styrofoam itu susah sekali diurai, tapi kita lihat seringkali ya banyak yang itu. Alangkah bijaknya kalau ada sudah tahu itu, ayo dihindari dulu sementara. Kan di rumah sudah tersedia apa itu Pak Dian, tempat makan dan Ada piring, nah, semuanya gitu. iya, bersih-bersih juga harus perlu ya adik-adik. Tapi kalau ada harus habis melakukan sesuatu, kembali ke tempatnya, terutama makanan ya. Yang sekarang ada tapi sering lihat di jalan anak-anak makan atau dibuang-buang. Nah, itu tidak boleh. Itu kebiasaan yang hal yang sederhana akan terbawa ketika nanti ada dewasa. Dan kakak-kakak berharap melalui firman hari ini adanya mau diajarkan untuk selalu menjaga lingkungan ya, tertib kalau buang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan. Nah, terus banyak lagi ya, kita juga harus bisa memelihara tanaman yang ada di sekitar kita ya. Betul. Kalau misalnya ada di rumah ada tanaman yang dirawat dengan baik, disirami, kalau perlu dikasih pupuk supaya itu menghasilkan. Nah kalau menghasilkan misalnya kalian di rumah ada pohon-pohon ya yang Ada tanaman pisang. nah contoh kamu pisang itu kalau dirawat lama-lama menghasilkan buah dan buahnya pun bisa dimakan, bisa dimanfaatkan untuk kesehatan Kak Dian. Ya ada mungkin di rumahnya tidak seperti itu punya tanaman-tanaman, ayo dirawat, dijaga. Karena itulah juga sumber kehidupan yang bisa memenuhi kebutuhan adik-adik. Seperti dalam firman Tuhan ini, tapi jangan lupa adik-adik harus tetap sediakan waktu untuk Tuhan. Ya. Jangan nanti sibuk ngurusin tangan dan lain-lain, tapi lupa bahwa kita harus punya waktu untuk Tuhan. Kakak-kakak bersyukur kalau hari ini sampai hari ini adik-adik masih setia beribadah bersama kami ya Kak Dian, ada waktu untuk Tuhan. Bersyukur juga kalau adik-adik lebih rajin lagi berdoa. Karena doa itu juga salah satu nafas kehidupan orang ya, orang percaya tentang Tuhan. Tapi mau tidak kalian juga kakak percaya adik-adik hari ini waktu bangun tidur pasti berdoa ya Kak ya? Pasti. Nah mau makan juga berdoa. Pasti. Ya? Nah nanti mau tidur pun berdoa. Mau pergi berdoa. Harus ya. Ada kebaikan-kebaikan yang harus adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Seperti firman Tuhan hari ini, Muhammad itu merupakan aturan ya, isinya tentang aturan-aturan yang ditetapkan ya dari Tuhan melalui Musa ya. Nah itu juga begitu juga hari ini kakak-kakak berharap adik-adik juga bisa mengikuti aturan-aturan yang ada ya dalam firman Tuhan. Yang kecil-kecil yang gampang-gampang aja, nanti berdoa, memelihara lingkungan, apalagi Kak Dian ya. Hormat apalagi kita harus bisa kalau perlu, kalau misalnya saat ini kondisi saat ini kan banyak saudara-saudara kita yang sakit ya, itu kita perlu doakan juga ya Kak Dian ya, didukung dalam doa ya, supaya kalau semua sehat itu enak ya, kalau sakit itu juga nggak enak loh Kak Dian, apalagi dengan teman kita sih sakit itu kan nggak nyaman ya. Kita tingkatkan doa kita sama Tuhan ya, kita ikuti aturan Tuhan, maka kita akan menjadi apa
diberkati oleh Tuhan. Adik-adik mau selalu diberkati sama Tuhan? Mau dong. Kalau mau diberkati sama Tuhan, ya ikuti aturan Tuhan, selalu mentaati firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dari lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa Kak. Bisa. Ada tambahan mungkin berikutnya? Ya, oke adik-adik, permasalahan hari ini aku cukupkan sampai sini. Semoga menjadi berkat untuk adik-adik bisa lakukan dalam kehidupan adik sehari-hari untuk menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Amin. Kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Mari adik-adik kita satu. Bapak di surga, terima kasih mengucap syukur hari ini Tuhan melalui Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7 boleh mengingatkan kami anak-anakmu untuk taat peraturan seperti bangsa Israel melalui Musa diingatkan untuk selalu taat aturan untuk selama 6 tahun mereka mengelola hasil tanah yang Tuhan berikan di tanah perjanjian di tanah Kanaan. Dan seperti juga dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih diberi nafas kehidupan, itu adalah kasih karunia-Mu yang boleh kami syukuri dan kami manfaatkan kehidupan kami sehari-hari menjadi berkat untuk saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami ini Tuhan bisa menjadi berkat kepada klien kami untuk selalu setia dan selalu ada dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sudah dilanda pandemi COVID yang luar biasa Tuhan. Tapi kami percaya setiap kejadian-kejadian yang ada itu bukan hukuman melainkan peringatan buat kami untuk kami lebih setia kepada Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami ini untuk selalu bisa mengatasi Tuhan pandemi ini melalui tangan-tangannya Tuhan sudah tunjuk untuk kesembuhan para penderita COVID dan juga mungkin ada beberapa saudara-saudara kami yang harus berpulang Tuhan, kiranya Tuhan mau beri ketabahan dan kesabaran keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kepala negara kami, Bapak Presiden, staf menteri dan sampai yang terbawah di negeri kami ini, mereka adalah wakilmu di dunia ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan untuk Bapak Presiden kami supaya selalu setia dalam memimpin bangsa dan negara kami ini. Dan Tuhan berkati juga gereja-gereja yang ada di Indonesia terutama dan khususnya gereja PBIB se-Indonesia dan gereja PBB Lowo ini Tuhan. Walaupun kami mungkin untuk sementara waktu tidak bisa beribadah secara luring, tapi kami percaya Tuhan lewat daring ini gereja kami tetap boleh tetap melayani dan tetap menjadi berkat untuk kami para jemaat ini. Berkati juga keluarga Pak Pendeta Stefanus Jo dan juga karyawan, majelis-majelis, komisi-komisi dan tokat-tokat yang ada di lingkungan gereja kami ini Tuhan, biar kami ada kesatuan hati untuk melayani Engkau dengan penuh sukacita dan juga selalu berada dalam naungan tangan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau juga kami mau berdoa untuk berkat kami kota Pria ini Tuhan, kiranya Tuhan mau selalu berkati kami, adik-adik klien kami dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam kegiatan mereka. Tuhan selalu lindungi, jaga kesehatan mereka di masa pandemi ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun mereka, juga orang tua mereka masing-masing, Kau berkati dalam pekerjaannya, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan juga kami para kakak klien ini, berilah kami kesatuan hati ya Tuhan, untuk kami selalu setia melayani Engkau apapun kondisi kami dan kesibukan kami. Kami percaya ketika kami ditunjuk untuk melayani Engkau, Engkau akan berikan kami hikmat-Mu untuk selalu melayani. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau mungkin adik-adik kami pada seminggu ini Tuhan, ada yang berulang tahun, terima kasih Engkau berkati di masa pertumbuhan mereka, supaya mereka jauh lebih taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau ada yang sakit, untuk tangan, beri hikmat-Mu, beri kesembuhan supaya adik-adik ini boleh kembali beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan, dan kiranya Tuhan mau sempurnakan doa kami ini seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga.
Karena kami pada hari ini Tuhan kami yang hidup dan memberilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mungkin orang salah pada kami dan jangan membawa kami dalam cobaan dan lepaskan kami daripada yang jahat. Nah, tadi udah dengar firman Tuhan nih Kak. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari betapa kita tidak bersyukur. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan ya. Nah, adik-adik sudah siapkan uangnya, lalu masukkan di dalam amplop, ditulis infak tanggal 25 Juli 2021, terus diberikan kepada Papa Mama, ya nanti Papa Mama yang akan menyerahkan ke gereja. Nah, untuk mengirimnya kita akan memuji nama Tuhan dari Hidup Ceria. Tahukah kamu jumlah bintang? Silakan kakak. Nah, sudah memberikan persembahan, saatnya kita mendoakan persembahan ini Kak. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan Tuhan sedikit apa yang kami punya Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami berikan ya Tuhan, boleh Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan untuk memperluas kerajaan di muka bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap berdiri ya adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Kumandang Suara dari Yesus. mengakhiri ibadah hari ini, kita akan berdoa dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik satukan hati dan pikiran, kita mau berdoa. Bagaimana sikap berdoanya? Saya siap berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami sudah beribadah bersama teman-teman, juga kakak layan, dan kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Apa yang sudah kami berikan hari ini Tuhan, boleh dilakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari untuk menjadi berkat bagi sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan untuk mengakhiri ibadah hari ini Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan.
Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya akan menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya.